Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Yudit. Perkenalkan nama saya Diayu Kusuma Ningtyas, NIM A1412400005. Nah, di sini saya mau uh, bikin video untuk memenuhi mata kuliah, untuk memenuhi tugas mata kuliah etika dan karakter hukum. Nah, saya akan menjawab soal UAS nomor 2 sampai nomor 5 gitu. Untuk next, nomor 2. Apa sih target profesi dan cita-cita? Nah, saya punya cita-cita nih Bu, sebagai notaris. Nah, notaris ini tugasnya mencakup pembuatan akta perjanjian, akta pendirian perusahaan, akta jual beli, akta hibah, serta dokumen hukum lainnya yang dibutuhkan masyarakat dalam transaksi keperdataan. Nah, saya juga menyukai aspek profesionalismenya yang tinggi dan kontribusinya dalam mewujudkan keadilan perdata di masyarakat. Nah, strategi atau upaya yang harus saya lakukan untuk mencapai profesi tersebut ada dua, Bu, yaitu akademik dan karakter. Untuk kemampuan akademik, saya harus menyelesaikan pendidikan sarjana hukum, lalu melanjutkan ke jenjang magister kenotariatan atau disingkat dengan titelnya MKN. Nah, ada penguatan karakter. Saya akan membangun karakter untuk bersikap objektif, tidak memihak, serta membiasakan diri berpikir kritis dan cermat dalam membuat keputusan. Nah, untuk soal selanjutnya, strategi atau upaya yang harus saya lakukan jika menjadi notaris dengan kompeten dan berintegrasi. Nah, ada 4. Yang pertama, terus belajar dan mengikuti perkembangan hukum terkini melalui pendidikan berkelanjutan. Yang kedua, menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas sesuai kode etik notaris dan UUJN. Yang ketiga, ada menolak segala bentuk gratifikasi, tekanan pihak luar, atau permintaan untuk memasukkan dokumen. Yang terakhir, membentuk sistem kerja yang transparan dan terdokumentasi dengan baik agar dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jika saya mengetahui adanya korupsi, kolusi, atau nepotisme di lingkungan kerja, maka saya akan mengumpulkan data dan faktanya. Saya akan memastikan kebenaran informasi tersebut berdasarkan bukti dan kronologi yang valid. Untuk tindakan selanjutnya, saya melapor ke pihak berwenang. Saya akan melaporkan temuan tersebut kepada lembaga terkait seperti Majelis Kehormatan Notaris, Kementerian Hukum dan HAM, atau aparat penegak hukum. Yang ketiga ada menjaga kerahasiaan dan keselamatan. Saya akan melindungi identitas pihak yang melaporkan jika bukan saya sendiri, dan memastikan proses berjalan sesuai hukum tanpa fitnah. Yang keempat, menjadi contoh. Menjadi contoh ini saya akan menjaga integritas pribadi agar tidak terlibat, sekaligus mendorong budaya kerja bersih dan profesional di lingkungan kerja saya. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan di nomor 3 tentang link ya, Bu. Nah, linknya itu intinya, inti dari penayangan link tersebut, yaitu tayangan tersebut menampilkan seorang pemuda yang memborong dagangan soto milik pedagang kecil, lalu membagikan soto tersebut secara gratis kepada masyarakat sekitar. Nah, sebagai kegiatan Jumat Berkah ya. Aksi ini dilakukan dengan niat tulus untuk membantu sesama, baik kepada penjual agar dagangannya habis terjual maupun kepada masyarakat yang membutuhkan makanan gratis. Nah, beberapa karakter positif yang dapat dinilai dari tayangan tersebut yaitu ada 3. Yang pertama, peduli sosial. Pemuda tersebut menunjukkan kepeduliannya terhadap penjual kecil maupun masyarakat sekitar yang mungkin membutuhkan makanan. Yang kedua, ada karakter dermawan dan ikhlas. Ia dengan sukarela menggunakan hartanya untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan.
inisiatif dan kreatif, ia menunjukkan inisiatif tinggi dalam menciptakan solusi dua arah, membantu penjual dan membahagiakan penerima. Dan tindakan ini lahir dari rasa empati dalam kondisi masyarakat yang sedang berjuang secara ekonomi. Nah, tayangan tersebut juga memiliki sejumlah dampak positif ya. Antara lain, tayangan ini mengingatkan bahwa setiap orang berperan dalam membantu sesama dan tidak menunggu kaya terlebih dahulu untuk dapat membantu. Nah, selanjutnya, tindakan tersebut bisa menular secara pribadi dan mendorong masyarakat untuk berbagi. Nah, saya pribadi juga terinspirasi untuk tidak hanya peduli secara teori, tapi melalui melakukan aksi nyata sekecil apapun untuk berbagi. Nah, satu aksi kebaikan bisa membuka mata banyak orang menjadi memicu gerakan yang lebih besar di masyarakat. Oke, next untuk nomor 4 berkaitan dengan link nomor 1 yaitu fenomena tentang viralnya pria yang selfie di toilet kereta dengan tuai kritikan. Ini ya contoh hasil linknya nih. Nah, selfie-nya nggak senonoh ya. Nah, perilaku ini tidak mencerminkan nilai karakter bangsa, khususnya dalam aspek tata krama dan etika ruang publik. Meskipun kebebasan berekspresi dijamin, selfie di toilet, apalagi di tempat umum, seperti di kereta. Nah, hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran etika dan rasa hormat terhadap norma kesopanan. Adapun nilai etika yang dilanggar yaitu etika dalam ruang publik dan rasa malu menjaga martabat atau sopan santun ya. Oke, next link yang kedua yaitu fenomena tentang tuai pro kontra. Momen anak kelas 1 SD belajar literasi dengan lagu yang udah lupa. Nah, pro kontra anak kelas 1 SD belajar literasi dengan lagu dan joget TikTok. Fenomena ini berada di area abu-abu. Tujuannya positif sih, yaitu mempermudah anak belajar literasi melalui pendekatan yang menyenangkan. Namun, jika tidak dikendalikan, bisa mengaburkan nilai pendidikan, karena lebih fokus pada gaya joget dibandingkan makna atau isi pelajaran. Nah, nilai kesadaran dan kedisiplinan. Nah, nilai yang dipertaruhkan yaitu kesederhanaan dan kedisiplinan, fokus pada esensi pembelajaran, tanggung jawab pendidik dalam metode yang. Nah, kita next ke link yang ketiga, ada viral anak SD di Tulungagung joget dan nyawar biduan. Nah, ini tuh saat perpisahan kelas 6 SD ya. Anak kelas 6 SD sawer biduan saat perpisahan sekolah. Ini jelas tidak mencerminkan nilai karakter bangsa, khususnya dalam aspek kesopanan, moral, dan batas usia. Bisa memberikan uang sawer kepada penyanyi dalam konteks anak-anak menunjukkan adanya kekeliruan dalam penanaman nilai sejak dini, serta kurangnya pengawasan dari orang dewasa. Adapun nilai yang dilanggar yaitu moral dan etika anak. Nah, harusnya anak umur segini itu ya sekolah, nggak nyawer. Nah, budaya nyawer itu budaya orang dewasa ya. Terus next ada ketataan dan norma sosial. Selanjutnya ada tanggung jawab orang tua dan guru dalam pendidikan karakter. Oke, nah adapun upaya untuk mengatasinya yaitu dengan pendidikan karakter sejak dini harus ada penguatan kurikulum pendidikan. Pendidikan karakter tidak hanya teoritis tapi juga aplikatif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, adapun peran keluarga dan sekolah, orang tua dan guru perlu menjadi teladan dan mengawasi penggunaan teknologi secara konten media sosial oleh anak-anak. Nah, selanjutnya ada penyaringan budaya digital. Literasi digital harus diajarkan bagaimana menyaring konten, memahami batasan norma, dan menggunakan teknologi secara bijak. Selanjutnya, kebijakan sekolah yang responsif. Sekolah harus membuat panduan tentang konten hiburan dalam acara sekolah agar tetap mendidik dan menghormati norma.
Nah, selanjutnya ada kampanye sosial. Dibutuhkan kerjasama masyarakat dan pemerintah untuk kampanye publik mengenai pentingnya menjaga nilai karakter bangsa dalam era digital. Oke, kita next. Nah, ini nomor 5 nih tentang agent of change. Apa sih agent of change? Intinya sih perubahan ke arah yang lebih baik ya. Sebagai mahasiswa, saya sering melihat diri saya memiliki beberapa karakter, kelebihan dan kelemahan. Yaitu kelebihannya disiplin dan tanggung jawab. Dari segi disiplin dan tanggung jawab nih, saya selalu berusaha menyelesaikan tugas tepat waktu dan menjaga komitmen terhadap tanggung jawab yang saya emban, baik dalam kegiatan akademik maupun organisasi. Dari segi empati dan kerjasama, saya mudah berempati dan bisa bekerja dalam tim dengan baik, karena saya percaya bahwa kesuksesan bersama lebih penting dari pencapaian individu. Selanjutnya dari segi keingintahuan tinggi, saya suka belajar hal baru dan terbuka terhadap pandangan yang berbeda. Nah, adapun kelemahannya yaitu terlalu perfeksionis. Saya terkadang terlalu fokus ingin hasil yang sempurna, yang membuat saya terlalu lama menyelesaikan tugas atau ragu mengambil keputusan. Nah, adapun selanjutnya yaitu dari segi kurang berani mengambil resiko. Dalam beberapa kesempatan, saya masih terlalu berhati-hati sehingga uh, kurang cepat dalam mengambil langkah atau inisiatif baru. Nah, selanjutnya, uh, ketika saya mengalami kegagalan dalam presentasi kelompok karena kurangnya koordinasi dan kesalahan teknis, saya merasa kecewa dan sedikit menyalahkan diri sendiri sebagai koordinator. Awalnya saya ingin mundur dari tanggung jawab, namun setelah merenung, saya memilih untuk mengevaluasi penyebab masalah dan membicarakannya secara terbuka dengan tim. Adapun sikap yang saya ambil, saya mengajak teman-teman untuk refleksi dan menerima kritik. Saya akan membuat daftar perbaikan yang harus dilakukan untuk tugas berikutnya. Saya juga lebih aktif dalam memantau progres kelompok ke depannya. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa masalah adalah bagian dari proses belajar. Dan tanggung jawab seseorang pemimpin bukan untuk mencari kambing hitam, tapi untuk memperbaiki keadaan. Oke, next. Apa sih figur yang dapat menginspirasi saya? Nah, figur yang sangat menginspirasi saya adalah Bapak B.J. Habibie, yaitu kebetulan Presiden ketiga Indonesia. Ia adalah sosok yang memiliki kombinasi luar biasa, mempunyai kemampuan akademik dan karakter yang luhur, dengan latar belakang pendidikan teknik di Jerman dan berbagai pencapaian dalam bidang teknologi penerbangan. Bapak Habibie ini juga menunjukkan bahwa anak bangsa bisa bersaing di tingkat global. Sosok beliau dapat memotivasi saya untuk tidak mengejar prestasi akademik, hmm, maaf, tidak hanya mengejar prestasi akademik, tapi juga nilai-nilai dan tanggung jawab sosial. Berani berpikir besar, namun tidak membumi berani berpikir besar, namun tetap membumi dan tidak melupakan identitas serta nilai kemanusiaannya. Oke, mungkin cukup segini presentasi dari saya untuk menjawab soal nomor 2 sampai 5. Apabila ada salah dan kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Bu Yudit. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Nah, kalau ada salah, saya minta maaf ya, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.